Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Qasam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Setelah Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidah Hawa melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memakan buah huldi, Allah subhanahu wa ta'ala menghukum keduanya untuk turun ke bumi. Namun tempat di mana Nabi Adam diturunkan masih terdapat perselisihan. Dalam buku Kisah Para Nabi, Ibnu Katsir mengatakan beberapa pendapat perawi hadits. Di antaranya, Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Zara menceritakan kepada kami, Utsman bin Ali Syaibah menceritakan kepada kami, Jarid menceritakan kepada kami dari Said, dari Ibu Abbas, dia berkata, Adam diturunkan ke bumi tepat di suatu wilayah yang bernama Dahna. Tempat itu terletak antara Makkah dan Tair. Sementara itu menurut riwayat lain, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimian di Basrah. Sementara itu, ular diturunkan di wilayah Isbahan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti ini. Pendapat lain juga disebutkan, Adam turun di India, yang dimaksud sekarang adalah Sri Lanka, dan bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Ibnu Umar meriwayatkan, Adam diturunkan di Safa sedangkan Hawa di Marwa. Riwayat serupa juga dikemukakan Ibnu Abi Hatim. Nah, di video ini kita akan bahas teori terbaru yang lagi ramai diperbincangkan bahwa sebenarnya Nabi Adam itu pertama kali turun ke bumi ternyata di tanah Papua. Benarkah? Adam yang berarti tanah adalah dipercaya sebagai manusia pertama, bersama dengan istrinya yang bernama Hawa menjadi pasangan suami istri pertama di dunia. Menurut agama Samawi pula, merekalah orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Rincian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda antara agama Islam, Yahudi, Kristen, maupun agama lain yang berkembang dari ketiga agama Abrahamik ini. Bahkan kisah asal mulanya, dilahirkan atau diciptakan langsung kisah perjalanan hidupnya, berasal dari manapun masih misterius dan memerlukan penelitian yang mendalam. Namun ada yang menarik dari risalah menurut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Nabi Adam diturunkan pertama kali dari surga yaitu di tanah Hindustan. Dalam pengertian tanah Hindustan pada waktu Ibnu Katsir menulis adalah wilayah yang dimulai dari wilayah Pakistan Serong ke arah tenggara sampai ke tanah Papua. Jika kita menilik luas wilayah tersebut manakah yang di dunia ini mirip surga atau paling tidak ditempati manusia yang paling nyaman dan manusia bisa menyesuaikan dengan tanpa perlu alat bantu dan teknologi modern, tempat di mana Nabi Adam pernah tinggal, pasti kita semua sepakat bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang ini. Dalam dunia tafsir Al-Quran Sains Kontemporer pun Agus Mustafa memberikan pendapat dalam bukunya Akhirat Tidak Kekal. Menganggap bahwa jannah atau surga memang ada namun dalam tempat yang tersembunyi atau dimensi lain. Sesuai dengan keadaan Nusantara atau Indonesia saat ini di mana setiap tahun selalu ditemukan tempat-tempat yang eksotis yang menunjukkan gambaran surga yang sebelumnya belum pernah terjamah. Dalam kemajuan dunia sains saat ini para ilmuwan khususnya Profesor Oppenheimer asal Harvard berhasil mempreteli prototipe manusia atau DNA bahkan bisa menyimpulkan unsur tanah yang terkandung di dalamnya di mana melalui ekspedisi dan penelitian yang lama maka dapat disimpulkan unsur-unsur tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya dan melalui penelitian mendalam selama 20 tahun di daerah pedalaman Indonesia beliau menyimpulkan unsur tanah tersebut sesuai dengan unsur tanah yang ada di lembah wilayah Ilaga di Pegunungan Sudirman, Papua. Dan unsur DNA yang merupakan DNA manusia tertua adalah milik para suku-suku penghuni Pulau Papua. Mungkinkah? Mungkin sekali, karena kita juga sudah mengetahui bahwa tanah Papua adalah serpihan surga yang tersembunyi. Bukankah Allah menciptakan manusia berasal dari tanah hitam yang ada di surga? Bukankah tanah Papua seperti tanah surga bahkan sangat dimungkinkan tanah yang ada di sana memang tanah yang digunakan Allah untuk menciptakan manusia?
Bahkan konon Nabi Adam ketika hidup di dunia memang mencari tempat yang paling mirip dengan jannah atau surga yang pernah dia tinggali. Bukankah wilayah Papua sangat mirip sekali dengan surga di mana mengalir sungai-sungai putih yang penuh susu, di mana di Papua banyak sungai gletser yang kalau dilihat seperti sungai susu, kemudian surga yang dipenuhi madu-madu yang mengalir, yang kita ketahui bersama di tanah Papua banyak sekali madu yang tersedia di hutan-hutan, serta keadaan surga yang tidak dingin dan tidak panas di mana angin selalu semilir sesuai dengan keadaan tanah Papua, kemudian terhampar padang rumput yang hijau sebagai karpet yang indah, dan konon pula Nabi Adam berkulit hitam legam yang sesuai dengan keadaan kulit masyarakat Papua saat ini. Kalau kita tilik cerita rakyat suku Dani, suku asli penghuni lembah Ilaga mempunyai cerita yang mana sangat mirip dengan cerita turunnya Nabi Adam. Mereka mempercayai di dalam Gunung Grassberg, sekarang yang sudah menjadi jurang karena dikeruk oleh Freeport, di mana zaman sebelum ada manusia dan akan turunnya manusia pertama ada suatu kilatan, bahkan kilatan tersebut menyambar sampai kubangan lumpur di lembah Ilaga yang tak jauh dari gunung tersebut, dan terbentuklah suatu sosok yang akhirnya menjadi manusia. Oleh karena itu masyarakat suku Dani sangat sekali menghormati Grassberg seperti umat Muslim sangat menghormati Ka'bah dan Mekah, seperti Yahudi menghormati tembok ratapan ataupun umat Kristiani menghormati Bethlehem. Karena kerakusan dan keserakahan manusia saja akhirnya kepercayaan dan situs terpenting keagamaan mereka musnah yang sekarang menjadi jurang. Cerita tentang turunnya Nabi Adam tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Papua saja, namun pun banyak sekali kemiripannya dengan cerita rakyat yang ada di Sulawesi, legenda Bukit Kapal Batu Kalimantan, legenda Tebing Kongbeng Jawa dan Bali, Sunda Wiwitan dan Sakadomas Sumatera, legenda Singgalang. Di penjuru dunia manakah yang memiliki cerita tentang asal-muasal manusia pertama yang demikian beragam namun satu makna? Itu semua ada di Nusantara, di Indonesia, dan cerita tersebut tidak ada yang bersumber dari kitab suci agama-agama Samawi. Karena cerita masyarakat lokal dunia tentang banjir Nuh semuanya berasal dari cerita kitab suci. Di Indonesia pun banyak sekali peradaban-peradaban tua, baik itu zaman prasejarah maupun zaman sejarah semisal Gunung Padang dan Lembah Besoa. Dan Indonesia pun yang memiliki koleksi lengkap perkembangan manusia zaman prasejarah mulai dari Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus sampai Homo sapiens yang tersebar di seantero negeri mulai dari Sangiran, Trinil, Pacitan bahkan sampai Pulau Alor. Kita juga sepakat berpendapat bahwa Nabi Adam hidup di zaman batu, di mana di Indonesia juga memiliki teknologi zaman batu yang terlengkap mulai zaman batu tua Paleolitikum, di mana wilayah Pacitan telah menjadi kesepakatan internasional sebagai wilayah yang menyimpan kebudayaan zaman batu tua dengan karya-karyanya, antara lain Kampak Berimbas Megalitikum zaman batu besar dengan karya-karya menhirnya, dolmen dan punden berundak-undak yang tersebar di Nias, Pasema sampai Sumba sampai dengan zaman batu muda Neolitikum. Dengan bukti-bukti arkeologis sedemikian banyaknya dan karena Nabi Adam memang hidup di zaman batu, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Nabi Adam dan keturunannya memang membangun peradabannya di Nusantara, entah itu di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan ataupun di Papua. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Benarkah Nabi Adam diturunkan di tanah Papua? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.